Bayangkan sebuah dunia di mana cahaya tak pernah hadir, di mana suhu bisa menusuk tulang hingga ke inti sel, dan di mana tekanan bisa menghancurkan kapal selam seolah-olah terbuat dari kertas. Selamat datang di Laut Dalam. Kali ini kita akan mulai dari permukaan. Kita semua tahu, laut luas, biru dan indah. Tapi apa yang kita lihat di permukaan hanyalah puncak gunung es. Begitu kita turun melewati 200 meter, kita memasuki wilayah yang tak lagi tersentuh sinar matahari. Inilah titik awal dari Laut Dalam, sebuah dunia yang lebih misterius dari permukaan bulan. Zona yang dalam itu dimulai dari zona mesopelagik di kedalaman sekitar 200-1000 meter. Disebut juga dengan zona senja. Masih ada sedikit cahaya, cukup untuk melihat bayangan, tapi tak cukup untuk fotosintesis. Di sini banyak ikan bermata besar, transparan, bahkan ada yang menghasilkan cahaya sendiri. Ini zona ilusi, di mana bentuk kehidupan menciptakan cahaya untuk menipu, menarik mangsa atau kabur dari pemangsa. Tapi tunggu dulu, kita belum selesai menyelam. Zona selanjutnya adalah zona batipelagik di kedalaman 1000 sampai 4000 meter. Juga dikenal sebagai zona tengah malam. Gelap total, tidak ada cahaya matahari sama sekali. Satu-satunya cahaya datang dari makhluk yang menciptakannya sendiri. Ikan fengtooth, cumi raksasa, dan monster-monster yang tampak seperti hasil imajinasi film horor hidup di sini. Suhunya sekitar 4 derajat Celcius. Tekanannya ratusan kali lebih besar dari yang kita alami di permukaan. Bayangkan di sini, setiap inci tubuhmu ditekan dengan kekuatan ribuan kilogram. Dan kita masih belum mencapai dasar neraka laut. Zona berikutnya adalah zona abizal. Di kedalaman sekitar 4000 sampai 6000 meter. Inilah wilayah yang dinamai dari kata Latin abyssus, berarti tanpa dasar. Tak ada kehidupan tanaman, tak ada arus besar, yang ada hanyalah lumpur, bangkai hewan yang jatuh dari atas, dan makhluk-makhluk aneh beradaptasi secara ekstrim. Beberapa tak punya mata, beberapa hidup dari sisa-sisa yang melayang jatuh, disebut marine snow, yang sebenarnya adalah serpihan kotoran, jaringan mati, dan jasad. Tapi, jika kita terus menyelam, kita akan masuk ke zona yang bahkan para ilmuwan menyebutnya dunia alien. Zona ini disebut zona Hadal, lebih dari 6000 meter. Inilah parit palung laut, seperti palung Mariana, palung Tonga. Kedalaman ini bisa mencapai lebih dari 11.000 meter. Bandingkan, Gunung Everest bisa tenggelam di sini dan masih menyisakan ruang ribuan meter di atasnya. Apakah ada makhluk hidup yang tinggal di sini? Jawabannya adalah ya, ada. Seperti makhluk mikro, cacing raksasa, amfipoda transparan. Mereka bertahan hidup di tempat tanpa cahaya, suhu hampir beku, dan tekanan yang bisa menghancurkan baja. Namun, mereka bertahan. Apa artinya semua ini? Laut dalam adalah dunia yang benar-benar berbeda. Tak tersentuh cahaya, tak dijamah manusia, namun penuh dengan kehidupan yang luar biasa. Ini bukan hanya kisah tentang kedalaman. Ini adalah pengingat bahwa dunia yang belum kita lihat bisa jauh lebih menakjubkan dari yang pernah kita bayangkan. Kalau kamu berpikir bahwa alien hanya ada di luar angkasa, maka pikirkan lagi, karena makhluk paling aneh, paling menyeramkan, dan paling ajaib justru hidup di tempat yang lebih dekat daripada yang kamu kira. Dalam kegelapan mutlak, di laut dalam, kediaman ribuan meter di mana cahaya matahari tak pernah menyentuh satu molekul pun. Apa yang terjadi? Apakah kehidupan berhenti? Tidak, justru di sanalah kita menemukan makhluk yang bercahaya di dalam gelap.
Ini adalah kemampuan menghasilkan cahaya dari tubuh, biasa disebut bioluminesensi. Bayangkan kamu hidup dalam gelap total, apa yang akan kamu lakukan? Makhluk laut dalam menjawabnya dengan bioluminesensi, kemampuan menghasilkan cahaya dari tubuh mereka sendiri. Dan ini bukan cuma hiasan, ini adalah senjata biologis. Mari kita melihat apa saja fungsi dari kemampuan menghasilkan cahaya dari tubuh makhluk hidup ini. Pertama, untuk komunikasi. Spesies ubur-ubur seperti Atolla jellyfish memancarkan cahaya merah menyala yang bisa mengagetkan pemangsa atau memberi sinyal ke koloni lainnya. Kedua, untuk berburu. Siapa yang tak kenal ikan angler? Ya, ikan dengan lampu di kepalanya. Semacam umpan hidup yang bergoyang di depan mulut bergigi yang tajam. Mangsa yang tertarik, sekali sambaran, selesai. Ketiga, untuk kamuflase. Beberapa ikan punya pola cahaya di perutnya agar tak terlihat dari bawah. Mereka menciptakan siluet palsu, membaur sempurna dengan sisa cahaya dari atas. Bayangkan makhluk yang menipu cahaya dengan cahaya. Ini gila. Tapi tidak hanya cahaya, lihatlah tubuh mereka. Di dunia tanpa tekanan atmosfer, di mana tekanan air bisa menghancurkan logam, evolusi telah menciptakan monster-monster yang luar biasa aneh, rahang yang besar. Beberapa ikan laut dalam punya rahang dan gigi yang lebih besar dari tubuhnya sendiri. Pertanyaannya kenapa? Karena kesempatan makan di laut dalam bisa datang hanya seminggu sekali, atau bahkan sebulan. Mereka tak bisa pilih-pilih, yang penting telan semuanya. Selain rahang yang besar, tubuh mereka juga lunak dan lentur. Bayangkan kamu harus hidup di bawah tekanan ribuan atmosfer. Tulang keras bisa retak. Solusinya, tubuh yang fleksibel tanpa tulang keras. Banyak dari makhluk ini terasa seperti agar-agar hidup, mampu menahan tekanan ekstrim tanpa pecah. Beberapa contoh makhluk nyata dari neraka bawah laut. Pertama, ikan angler atau anglerfish, si ratu kegelapan, si pemburu bayangan. Betinanya lebih besar dengan umpan bercahaya, dan pemangsanya, bahkan jantan dari spesies ini hidup hanya untuk kawin dan lalu meleleh menjadi bagian dari tubuh betina. Ya, ini benar, itulah faktanya. Selain ikan angler, ada juga cacing tabung raksasa, hidup di sekitar ventilasi hidrotermal, lubang-lubang di dasar laut yang menyemburkan cairan panas beracun. Mereka tidak butuh mata, tidak butuh mulut. Mereka hidup dari bakteri simbiosis di dalam tubuh mereka. Cacing ini bisa tumbuh hingga 2 meter panjangnya. Di dunia tempat tidak ada oksigen dan cahaya, mereka berjaya. Laut dalam tidak hanya menyimpan makhluk aneh, tapi pelajaran luar biasa dari alam, bahwa kehidupan akan selalu mencari jalan, meski dalam tekanan, meski tanpa cahaya, meski di kedalaman tergelap yang pernah ada. Kita bisa membayangkan ada dunia di dasar lautan yang terlihat seperti neraka, tapi justru menjadi tempat kehidupan dimulai ulang. Inilah ekosistem tersembunyi yang tak bisa dilihat, bahkan oleh cahaya. Kita akan mengarungi ekosistem rahasia dasar laut, sebuah dunia yang membungkam logika dan membangkitkan rasa takjub. Pertama-tama, kamu harus tahu satu hal. Di kedalaman lebih dari 2000 meter, kerak bumi terbuka. Dari retakan itu menyemburlah air, bukan sembarang air, tapi air panas yang mendidih dalam diam, karena tekanan laut yang begitu besar menahan titik didihnya. Suhu bisa mencapai 400 derajat Celcius, dan bukan cuma panas,
Air ini penuh dengan logam berat, belerang, dan mineral beracun. Itulah yang kemudian disebut ventilasi hidrotermal, pipa-pipa alam dari perut bumi yang melepaskan energi dan bahan kimia ke laut dalam. Dan ada juga udang putih buta dan kepiting yeti. Mereka tak butuh mata karena di sini tak ada cahaya. Mereka merayap di sekitar ventilasi, menyaring mikroorganisme dari air kaya kimia. Kemudian ada juga kerang dan remis raksasa, menyerap energi dari bakteri di dalam tubuh mereka, membentuk koloni seperti kota bawah laut. Tapi ini bukan cuma soal bertahan hidup di kedalaman. Apa yang terjadi di dunia ini berdampak juga kepada kita manusia. Ya, kita yang hidup di darat, bahkan termasuk hewan. Saat mikroorganisme mengubah karbon anorganik menjadi biomasa, mereka menyimpan karbon dalam bentuk yang stabil di dasar laut. Ini membantu menyeimbangkan karbon atmosfer, mencegah kelebihan CO2 di udara. Dengan kata lain, laut dalam diam-diam membantu menyelamatkan iklim bumi. Kita telah menginjak bulan, mengirim robot ke Mars, tapi masih belum benar-benar tahu apa yang ada di bawah kaki kita sendiri. Mengapa laut dalam masih lebih misterius daripada luar angkasa? Coba bayangkan ini, kita sudah memetakan permukaan Mars dengan resolusi tinggi, tapi lebih dari 80% dasar laut bumi kita masih belum dipetakan dengan detail. Pertanyaannya kenapa? Karena laut dalam bukan sekedar gelap. Itu adalah dunia dengan tekanan yang bisa meremukkan baja, suhu hampir beku, dan kedalaman yang membuat sinyal komunikasi hancur di tengah jalan. Laut dalam adalah ruang paling asing yang ada di planet ini. Tapi manusia tak tinggal diam. Kita mengembangkan teknologi yang hanya digunakan oleh segelintir orang, para penjelajah sejati zaman modern. Seperti remotely operate vessel adalah robot bawah laut yang dikendalikan dari kapal permukaan. Dengan lengan mekanik, kamera Ultra HD, dan sensor super sensitif, ROV menyelam ke tempat yang tak bisa dijangkau manusia dan mengirimkan gambar dari dunia yang tak pernah dilihat mata manusia. Nama-nama seperti Jason, Kaiko, dan Victor menjadi legenda eksplorasi dalam diam. Selain itu ada juga teknologi submersible berawak, seperti DSV Alvin, kapal kecil yang pernah menjelajah ke dasar Samudra Pasifik dan menemukan ventilasi hidrotermal pertama. Dari Triton, submersible pribadi generasi baru yang membawa miliarder, ilmuwan dan pembuat film ke kedalaman lebih dari 10.000 meter. Sonar dan pemetaan 3D dasar laut adalah mata manusia di kegelapan. Dengan gelombang suara, kita bisa melihat dasar laut, menemukan pegunungan yang lebih tinggi dari Himalaya, yang tersembunyi ribuan meter di bawah air. Lalu dari sekian banyak penelitian yang dilakukan, apa yang kita temukan? Antara lain, gunung-gunung di bawah laut yang jumlahnya ribuan, tapi baru sedikit yang dinamai. Mereka adalah rumah bagi ekosistem unik dan mungkin titik kelahiran kehidupan purba. Kemudian ada Parit Mariana, tempat terdalam di bumi, dengan kedalaman lebih dari 11.000 meter. Tekanan di sana setara dengan 1.100 kali tekanan atmosfer. Namun bahkan di sana ada kehidupan, ikan-ikan aneh, mikroorganisme, ekstremofili, dan rahasia kimiawi yang bisa mengubah ilmu kedokteran. Spesies baru ditemukan hampir setiap misi eksplorasi. Bayangkan bumi masih menciptakan kejutan-kejutan biologis, makhluk tanpa mata, tubuh yang transparan, dan strategi hidup yang tidak ada padanannya di permukaan. Semua ini tidak mudah. Eksplorasi laut dalam menghadapi tantangan besar seperti tekanan,
Setiap 10 meter, tekanan meningkat 1 atmosfer. Di kedalaman 6.000 meter, tekanannya bisa membelah logam jika tidak dirancang dengan presisi ekstrim. Dan komunikasi, gelombang radio tidak bisa menembus air laut dengan baik. Itu sebabnya ROV dan submersible membutuhkan kabel fiber optik sepanjang kilometer, hanya agar bisa berbicara dengan permukaan. Kemudian biaya. Satu misi eksplorasi bisa memakan jutaan dolar. 1 jam menyelam berbulan-bulan perencanaan. Dan hanya beberapa negara dan lembaga yang mampu melakukannya, seperti NASA-nya Laut, NOAA, James Stake, dan E-Framer. Tapi kenapa kita terus menyelam? Karena setiap penyelaman bukan sekedar pencarian. Ini adalah perjuangan untuk memahami dunia kita sendiri. Laut dalam menyimpan obat-obatan masa depan, logam langka, dan mungkin petunjuk awal kehidupan di bumi dan di luar angkasa. Dan siapa tahu, di kedalaman yang belum tersentuh, ada sesuatu yang belum kita kenali yang akan membuat sebuah keajaiban. Ternyata laut dalam bukan sekedar tempat yang misterius. Ia adalah masa depan. Di antara kegelapan ribuan meter di bawah ombak, tersimpan sesuatu yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan umat manusia. Laut dalam adalah tambang yang belum disentuh. Logam tanah jarang seperti neodymium dan yttrium tersimpan dalam kerak mangan dan nodul polimetalik di dasar laut. Elemen-elemen ini adalah komponen utama teknologi modern seperti ponsel, baterai, mobil listrik, dan turbin angin. Di dalam laut dalam ada lebih banyak cadangan daripada di darat. Gas metana terjebak dalam bentuk metane hidrate di bawah tekanan dan suhu rendah. Kalau bisa diekstraksi secara aman, energi murah dan masif tersedia selama ratusan tahun. Dan tak hanya mineral, senyawa biologis unik dari mikroorganisme laut dalam memiliki potensi untuk menjadi obat kanker, antibiotik baru, bahkan solusi bagi penyakit neurodegeneratif. Laut dalam bisa jadi harapan medis dan teknologi umat manusia. Tapi semua harapan itu datang dengan harga. Penambangan laut dalam bukan sekedar menggali tanah. Itu artinya menghancurkan habitat purba yang belum sempat kita pahami. Satu penggalian bisa memusnahkan ekosistem yang dibentuk selama jutaan tahun. Dan begini yang paling gila, banyak spesies laut dalam belum sempat diberi nama sudah terancam punah. Karena laut dalam bukan sekedar sumber daya, ia adalah perpustakaan kehidupan purba. Dan jika kita tak berhati-hati, kita akan membakar buku-buku itu sebelum sempat membacanya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Konservasi. Kita butuh hukum internasional yang kuat, bukan hanya demi lingkungan, tapi demi masa depan manusia. Namun bagaimana jika ternyata yang merusak sumber daya alam yang ada justru adalah anak bangsa sendiri? PBB melalui ISA International Seabed Authority sedang menyusun aturan main. Namun pertanyaannya bukan soal bisa atau tidak bisa menambang, tapi boleh atau tidak boleh. Kita butuh zona perlindungan laut dalam, tempat-tempat yang dilarang diganggu karena fungsinya lebih besar daripada yang bisa dihitung dengan uang. Laut dalam adalah kapitel terakhir dari buku planet kita yang belum terbaca. Ia adalah rumah bagi makhluk aneh, keajaiban biologis, dan rahasia kehidupan. Teknologi modern mulai mengangkat tirai dari dunia ini. ROV, sonar 3D, submersible pribadi, pemetaan AI, semuanya membuka pintu. Tapi kita harus ingat, bukan semua yang bisa dijelajahi harus dieksploitasi.
laut dalam menjaga keseimbangan karbon bumi, menjadi penyaring global, dan mungkin tempat asal kehidupan itu sendiri. Siapa tahu, jawaban tentang bagaimana kehidupan dimulai di bumi, bahkan mungkin bagaimana ia bisa muncul di planet lain, tersimpan di bakteri kecil di sekitar ventilasi hidrotermal. Inilah akhir perjalanan kita, tapi awal dari misi besar umat manusia. Kita sudah menyelam jauh, melihat monster cahaya, kota kimia di kedalaman, dan teknologi penjelajah lautan. Sekarang saatnya bertanya, apa yang akan kita lakukan dengan pengetahuan ini? Melindungi atau justru menghancurkan? Pilihan ada di tangan kita.